Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru-guru saya, yaitu pada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, Dr. Brahmana, juga pada panelis hari ini, pada narasumber yang pertama yaitu yang terhormat guru saya, Dr. Pujo Hartono, selaku moderator juga dan juga narasumber. Dan juga kedua narasumber untuk tanya apa saja hari ini dengan tema onko, yaitu Dr. Haru Nugroho, spesialis Obgyn konsultan onkologi, dan juga Dr. Pungki Mulawardana, spesialis Obgyn konsultan onkoginekologi. Hari ini kita sudah sampai tas yang ke-28, alhamdulillah sudah mencapai pertengahan tahun. Jadi seperti biasa, waktunya hanya kurang lebih sekitar 1 jam untuk pertama kali. Kami persilakan kepada Dr. Brahmana untuk membuka acara. Kami silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri kesempatan mengikuti acara ini. Terima kasih kepada Dr. Pujo Hartono, Dr. Pungki Mulawardana, Dr. Hari Nugroho yang berkenan menjadi narasumber pada acara pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda, dan tim yang mengawal sampai acara ke-28 kalau tidak salah ini. Jadi topik pada pagi hari ini tentang perdarahan pasca menopause. Aspek-aspek apa yang harus kita ketahui, kita diskusikan. Karena saya yakin panjenengan, sejawat semua di daerah atau dimanapun bekerja, kasusnya pasti lebih banyak. Sehingga bisa didiskusikan, kita belajar sama-sama di sini. Dari saya cukup sekian, karena waktunya pendek. Selamat mengikuti tanya apa saja berikut-berikutnya setiap hari Rabu jam 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana yang berkenan membuka acara. Maka dipersilakan kepada seperti biasa pada seluruh peserta, bila ini mengajukan pertanyaan bisa menulis di kolom Q&A atau bisa di kolom chat. Mungkin untuk pertama kali, monggo kepada Dr. Pujo, bagaimana pandangan selain pandang mengenai pendarahan postmenopause ini, Dok. Nanti sambil bila berkenan nanti saya bantu untuk membacakan pertanyaan. Pada Dr. Pujo kami Baik, terima kasih Dr. Seto. Terima kasih Dr. Brahmana, luar biasa. Sudah ke-28 dan mudah-mudahan terus bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kali ini ya selamat datang juga Dr. Hari Nugroho, Dr. Pungki yang menjadi narasumber pada acara pagi ini. Ya, saya kira acara topik ini topik yang umum ya, jadi bukan untuk onkologis saja, tetapi saya kira ini topik yang sering dihadapi, masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman di praktek sehari-hari ya, di praktek sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan memang kalau kita mendapatkan postmenopausal bleeding. Yang penting harus kita ketahui sebetulnya batasan menopause ya. Disebut menopause itu berapa sih rata-rata? Kemudian ada definisinya bagaimana, barangkali nanti mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, jadi postmenopausal bleeding ini bukan sesuatu yang normal mestinya. Jadi sesuatu yang tidak normal yang harus di masyarakat tahu lah, paling tidak kalau sudah nggak menstruasi kemudian keluar darah itu mestinya awareness masyarakat harus ditingkatkan. Beberapa tidak selalu memang berbahaya, tetapi beberapa memang potensial ya, bahkan sampai severe ya, mungkin mengarah ke keganasan dan sebagainya. Kemudian usia juga penting, jadi usia menopause berapa tahun itu juga penting. Nah, barangkali yang perlu dibahas juga mungkin mengenai bagaimana diagnosis ya, mulai anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik diagnostik, pemeriksaan dasar ginekologi sampai mungkin pemeriksaan yang lebih canggih. Baik, katakan bahwa ini bukan sesuatu yang normal. Dokter Hari mungkin bisa menyampaikan kira-kira apa maksudnya. Ini bukan sesuatu yang normal saja, postmenopausal bleeding. Monggo silakan Dokter Hari.
Baik, terima kasih Dr. Pujo dan Dr. Brahmana, Dr. Seto, Dr. Pungki, partner saya ini di sini. Saya izin sebentar Dr. Pujo, 2 menit saya bikin slide kemarin mengumpulkan literatur terakhir abnormal uterine bleeding, boleh nggak dok? Silakan monggo. Ya, sudah terlihat nggih? Ya. Jadi ini anu aja supaya lebih terarah. Kalau misalnya kita tahu seperti kita kan Dr. Pujo, postmenopausal bleeding itu nggak normal, udah menopause mestinya berhenti gitu kan. Berapa banyak orang yang menopause itu menjadi postmenopausal bleeding? Ternyata 4-11%. Jadi dari populasi normal 4-11% orang menopause itu akan mengalami menopausal bleeding. Dan sebetulnya peran SPOG itu utamanya apa ya? Untuk menyingkirkan ini suatu kanker. Karena selain kanker itu dia akan sembuh dengan sendirinya sebagian besar ya. Seberapa besar kalau ini kanker? Jadi saya coba mengkuantifikasi, ternyata 90% itu bukan karena kanker, 90% karena atrofi dan polip. Dan ini rata-rata self-limiting disease. Karena itu tadi perannya sebetulnya dari awal untuk mendiagnosis. Hanya 9% yang terjadi kanker endometrium. Dilaporkan beberapa dari 6% sampai 19% pada populasi tertentu yang obesitas, tapi rata-rata dikatakan 9% kanker endometrium. 2% adalah hiperplasia. Bagaimana kita melakukan diagnostiknya adalah dengan paling simpel endometriumnya dievaluasi dengan transvaginal sonografi. Tapi jangan lupa juga untuk in speculo ya. Di dalamnya biasanya di OU-nya akan terlihat. Kalau misalnya dari transvaginal sonografinya, kalau ketebalannya lebih dari 4 mili, kemudian ada perubahan difus atau vokal begitu, atau sesuatu yang tidak tampak dengan USG. Endometriumnya itu nggak tampak jelas, ini ada sesuatu yang aneh. Atau perdarahan terus-menerus, maka lakukan kuretase. Kuretasenya tidak harus di kamar operasi dengan biosotal, bisa dilakukan dengan kuret, microkuret atau alat pipel. Mungkin begitu Dokter Pujo dari saya. Baik, terima kasih Dr. Ari. Dr. Pungki mungkin ada yang ditambahi. Sebetulnya selain kanker, dan kalau kanker kemungkinannya kanker apa saja yang harus kita pikirkan. Nah selain itu kira-kira apa yang terbanyak biasanya? Jadi ini untuk meningkatkan awareness kita juga. Ini kita harus melakukan pemeriksaan apa saja. Silakan Dr. Pungki. Ya, terima kasih. Jadi mungkin tadi setuju dengan dikatakan Dr. Hari, terima kasih banyak. Jadi prinsipnya kalau pada post-menopause bleeding kita tahu bahwa endometrial cancer ya, mungkin itu salah satu diferensial diagnosa paling penting. Jadi nomor 1 itu kita rule out cancer ya, setuju. Jadi rule out endometrial cancer. Endometrial cancer mungkin tandanya salah satu tadi dari USG transvaginal kita bisa melihat kalau ada ketebalan endometrium 5 mm atau lebih ya, lebih dari 4 mm, jadi 5 mm atau lebih itu atau dia mungkin kadang-kadang ada beberapa pasien yang mungkin mendapatkan hormonal treatment segala macam tidak membaik ya, dan atau di kondisi di mana kita tidak bisa melihat kafum endometriumnya dengan baik, itu kita harus melakukan endometrial sampling. Tadi sudah dikatakan Dr. Hari juga bahwa mungkin kurat itu sangat yang dalam kondisi ideal kurat itu kita bisa mengambil sampel lebih banyak, tapi kita punya alternatif dengan pipel biopsi. Jadi saya rasa itu lebih low cost ya, untuk low dan low effort untuk pasien sama dokternya. Jadi itu bisa untuk alternatif seperti itu. Tapi selain itu penyebab lainnya bisa polip, bisa polip dan bisa ada atrofi yang sering. Dan jangan lupa anamnesa, mungkin dari anamnesa itu jangan lupa riwayat terapi. Jadi mungkin kalau dia CA mama, breast cancer, dapat terapi tamoxifen itu salah satu faktor penting pada postmenopause bleeding. Bisa didapatkan penebalan endometrium, hiperplasi, dan bisa mengarah ke endometrial cancer juga. Terus kemudian saya baca diet yang mengandung fitoestrogen itu juga bisa. Angkanya masih belum jelas ya. Jadi dan jangan lupa juga obat yang mengganggu fal hemostasis. Jadi kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana terjadi pendarahan akibat efek samping seperti itu, selain faktor dari ginekologi. Dan pesan Dr. Hari juga bagus, jangan lupa in speculo ya. Kadang-kadang kita pendarahan, miom, saya kemarin dapat ada di diagnosa miom, mau miomektomi, kebetulan mungkin 43 tahun ya, belum menopause, tapi belum punya anak. Terus kemudian di VT ada CA cervixnya.
Jadi kan kita nggak mungkin myomectomy, akhirnya kita hysterectomy. Jadi kadang-kadang mungkin saya masih mendapatkan mungkin nggak sempat atau nggak kepikiran karena dari USG sudah ada kelainan, tapi kita tetap harus mengevaluasi bahwa pendarahan itu bisa dari uterus, bisa dari serviks, bisa dari vagina. Jadi jangan lupa tetap melakukan inspekulo dan palpasi ya. Mungkin itu terus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya ya sistematik ya, mulai anamnesis termasuk pemakaian obat-obatan, ada mungkin yang mendapatkan hormonal replacement therapy, bisa saja itu menyebabkan. Kemudian ya pemeriksaan. Kalau mungkin orangnya anemis, jangan-jangan memang ada kelainan darah, ini juga perlu diperiksa ya mestinya ya. Kalau darahnya sedikit kok dia sampai anemis dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan yang lain, pemeriksaan dasar ginekologi, saya kira mulai dari vagina ya, mulai vulva vagina, kadang-kadang juga harus diperhatikan, apalagi pada usia tua. Kanker vulva tentunya meningkat, kanker vagina juga tentunya juga ada meskipun jarang. Kemudian kanker serviks ya, itu jelas sekali mudah dilihat mestinya. Dan kalau pada fase awal tentunya nggak akan menyebabkan perdarahan. Tapi kalau sudah perdarahan banyak mungkin juga sangat mudah sekali dilihat. Kemudian dari serviks pasti ada sesuatu yang bisa dilihat, apakah itu polip ataukah mungkin ada hal-hal yang lain, baru kita masuk ke dalam. Lah ini mungkin yang kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih canggih lagi seperti transvaginal USG ya. Itu saya kira yang mungkin perlu diperhatikan. Ini mulai ada pertanyaan, apa bedanya penebalan endometrium hiperplasi dengan ya kemungkinan kanker atau cut off point-nya itu bagaimana? Ini penebalan ini masih normal atau sudah rasanya berisiko? Mungkin Dr. Hari bisa membantu. Silakan Dr. Hari. Baik dokter, maaf dok tadi putus-putus dok yang pertanyaannya jenengan. Ya, ada yang nomor dari Gusti ini ya, yang kedua dokter Hari. Ya, siap. Berarti kalau hiperplasi dibandingkan yang normal dibanding yang kuret, apakah ada perbedaan ketebalan gitu ya? Sampai detik ini belum ada penelitian yang membandingkan ketebalan tertentu atau gambaran secara radiologis, baik itu transvaginal ataupun MRI, apakah itu hiperplasi ataukah endometrium. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah itu tadi 4 poin tadi. Kalau misalnya ketebalannya lebih dari 5, ada ada endometrium yang tidak tampak, perdarahan terus-menerus, ya langsung dikuret aja. Karena tebalnya itu tidak bisa menjadi tolak ukur apakah ini endometrial cancer atau hyperplasia. Mungkin begitu ya. Ya, Dr. Pungki tadi menceritakan tentang PIPEL. Ya ini mungkin relatif baru ya. Jadi ya, tetapi sebetulnya sudah cukup lama diberikan. Ini alat ini kan lebih sederhana ya, mungkin tidak menyakitkan untuk mengambil. Kadang-kadang kalau bicara masalah kuret itu pasien langsung kelemun-kelemun kira-kira. Dan PIPEL ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi, yang penting kita bisa mendapatkan spesimen. Kira-kira bagaimana Dr. Pungki masalah PIPEL ini? Ya, tadi mungkin saya mau nambahkan dikit masalah ketebalan endometrium. Jadi kalau ketebalan endometrium itu tadi setuju dengan Hari di atas 4 mili, di atas 4 mm, 5 mm atau lebih itu memang istilahnya warrant endometrial biopsy sampling, endometrial sampling. Jadi di atas itu pada postmenopause itu sudah sebaiknya dilakukan. Dan kalau misalnya ketebalannya mencapai 20 mm atau 2 cm itu kemungkinan kankernya sangat besar karena min ketebalan endometrium pada saat kanker itu biasanya 2 cm. Itu. Tapi kalau ada juga rekomendasi bahwa kadang-kadang ada beberapa penebalan tapi tidak ada keluhan pendarahan. Nah, jadi kalau ada penebalan 11 mm 1,5 cm pada postmenopause, walaupun tanpa perdarahan juga ada rekomendasi untuk endometrial sampling. Jadi endometrial sampling. Jadi ini rekomendasi otomatis rekomendasi di luar ya. Jadi karena
kalau mungkin di negara barat ini angkanya sangat tinggi endometrium. Jadi mereka punya data yang sangat bagus endometrium dibandingkan negara kita. Itu nomor satu. Terus kemudian mungkin saya mau cerita pengalaman saya dulu pengalaman alhamdulillah dapat tugas dari Dr. Brahmana untuk ke Belanda dulu ya. Dr. Hari juga pernah ke Belanda. Saya dulu pernah ke Utrecht itu ke rumah sakit tipe 2. Jadi di rumah sakit tipe 2 itu bukan rumah sakit A ya, rumah sakit tipe 2. Jadi dia itu ada namanya AUB poli. AUB poli. Jadi otomatis pasien yang datang adalah pasien dengan abnormal bleeding. Jadi pasien abnormal bleeding, mereka perjanjian sesuai, terus kemudian dokternya itu datang dengan pakai sepatu boot, pakai baju oka, dan dia itu semua pasien dilakukan inspekulo, terus kemudian TVS ya, inspekulo TVS, kemudian langsung pipel biopsi, langsung kalau kadang-kadang kalau diperlukan, misalnya curiga ada lesi di intrakaviter endometriumnya, dilakukan office hysteroscopy. Jadi dalam one step. Itu yang ngerjakan general gynecologist. Jadi mereka punya gynecologist sama obstetrics. Jadi kalau di rumah sakit tipe 2 mereka bagi kerja seperti itu. Jadi itu mereka ngerjakan. Jadi dalam satu kali pemeriksaan mereka bisa mendapatkan informasi tentang serviksnya, tentang kalau misalnya serviksnya belum ya di pap smear sekalian, kavum endometriumnya dan uterusnya sekalian. Jadi menurut saya itu sangat komprehensif. Mungkin suatu saat kita bisa meniru. Terutama peran hysteroscopy itu juga ternyata penting ya, karena polip itu juga sangat tinggi. Kalau masalah pipel biopsi, jadi pipel ini rencananya mau masuk Dr. Pujo ya, kalau nggak salah di sini ya. Jadi sudah ada, tapi sudah belum widespread digunakan. Jadi kita mungkin nanti akan berencana untuk mempopulerkan ini karena mudah buat pasien sama buat dokter juga. Harganya juga visible. Cuman yang harus diperhatikan adalah kadang-kadang kalau kita berbicara endometrial sampling, berarti salah satu indikasinya penebalan. Penebalan itu bisa global, bisa lokal. Gitu. Jadi kadang-kadang yang harus kita hati-hati adalah kalau misalnya dia penebalannya global, mungkin kita bisa lebih mudah mendapatkan sampel yang representatif. Jadi keuntungannya, jadi walaupun di negara barat pipel itu ada, tapi memang ada beberapa kriteria di mana kita sebaiknya nggak pipel langsung kuret juga gitu. Tapi pipel ini bisa menggantikan pada sebagian kasus. Jadi kalau misalnya dia penebalannya global, jadi seluruh kavum endometriumnya tebal, mungkin pipel ini bisa digunakan lebih efektif. Tapi harus hati-hati pada penebalannya lokal, karena endometrium itu belum tentu menyerang seluruh ketebalan endometrium. Jadi bisa jadi hanya di fundus atau hanya di korpus dan segala macam. Kalau kuret mungkin bisa lebih bersih karena kita kuretnya bisa banyak. Atau idealnya di barat lagi ya kembali, itu dilakukan kuretase dan hysteroscopy. Jadi hysteroscopy untuk istilahnya kita marker lokasinya di mana di fundus jam berapa segala macam terus kita kuret. Kayak gitu. Atau kita biopsi endometrial sampling dengan menggunakan hysteroscopy operatif gitu. Jadi itu tambahan-tambahan. Jadi pipel itu tidak sempurna, tapi pada sebagian besar yang sudah kanker memang bisa terdeteksi. Tapi ada beberapa kanker vokal yang mungkin bisa istilahnya underdiagnosed gitu ya. Tapi secara umum efektivitasnya bagus. Oke. Masih berbicara. Ya, terima kasih Dr. Pungki. Jadi pipel ini lebih mengarahkan kita mendapatkan spesimen untuk membuktikan di situ ada sel ganas atau tidak. Tetapi karena tadi disampaikan Dr. Hari penyebabnya mayoritas paling banyak bukan karena keganasan ya, hanya berapa persen, 9% kalau nggak salah. Banyak hal-hal lain yang menyebabkan antara lain ya mungkin polip ya. Polip meskipun menopause masih mungkin saja. Nah, barangkali yang polip ini yang mungkin bisa terlihat lebih jelas dengan hysteroscopy tadi ya. Tetapi kalau hysteroscopy meskipun mungkin sederhana, tetapi rasanya belum begitu populer ya di teman-teman semuanya. Tapi nggak ada masalah kalau misalnya ada yang tertarik untuk melakukan pemeriksaan. Saya kira di Dr. Sutomo sudah mulai rutin dilakukan hysteroscopy. Ke Dr. Hari, jadi yang menarik bahwa mayoritas itu bukan suatu keganasan, ya. Jadi postmenopausal bleeding mayoritas bukan suatu keganasan. Nah, kira-kira dari anamnesa yang penting apa ya, yang kira-kira kita bisa mengarahkan ini? Apakah usia, kemudian faktor keturunan misalnya, ada keluarganya yang sakit seperti itu, kemudian status pernikahan atau paritas.
kira-kira mungkin itu jadi semacam clue, termasuk juga mungkin hal-hal yang lain yang kita sudah mengetahui, ada diabetes, ada hipertensi yang mungkin itu bisa membantu. Kemudian yang kedua tentang kalau bukan mengarah ke kanker, kira-kira pengobatannya apa, Dr. Hari? Monggo, silakan. Terima kasih. Baik, Dr. Pujo. Sebagian besar yang mengeluh itu ternyata itu adalah endometrial atrofi ya. Bagaimana kita menyingkirkan endometrial atrofinya itu tadi pakai TVS ya, kurang dari 4 mili atau lebih sama dengan 4 mili. Kalau dari keluhan bisa enggak tidak spesifik, tapi rata-rata biasanya yang endometrial cancer seringkali obesitas. Kemudian yang sering ini hampir 90 pasien yang saya pengalaman ini orang yang endometrial cancer datang itu rata-rata sudah kurus, tapi pernah gemuk, biasanya begitu dok. Jadi kalau dia dulu pernah gemuk, terus sekarang kurus, most likely bisa jadi itu endometrial cancer. Kemudian kalau yang endometrial atrofi, rata-rata keluhannya biasanya kalau dia jadi menopause, maksudnya begini, sebelum menopause sama sesudah menopause impact-nya besar. Jadi dia keluhannya postmenopausal simptomnya itu besar. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya untuk melakukan terapi pada endometrial atrofi? Ini banyak ke bidang fair. Ini mungkin saya tanya ke Dr. Seto ya. Bagaimana memberikan terapi sulih hormon pada pasien postmenopausal? Boleh diberikan nggak? Boleh. Dari penelitian ternyata terapi sulih hormon yang ditakutkan kan, wah nanti terapi sulih hormonnya yang bikin cancer nih gitu kan, niatnya nurunin keluhan tapi ternyata terjadi cancer. Itu ternyata tidak terbukti dok. Jadi boleh diberikan terapi sulih hormon asal kita sudah mengekskludkan cancer. Mungkin gitu Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Jadi terapi sulih hormon ya, jadi mungkin itu terapi yang cukup berkepanjangan ya. Tapi kalau perdarahannya hanya sebentar saja, dia baru datang mengeluh perdarahan di USG ternyata kok tipis ya, serviks nggak ada masalah, nggak ada riwayat paritasnya cukup. Kemudian dugaan kita atrofi. Nah ini apa harus otomatis dikasih ini atau dicoba dulu, katakanlah dicoba dengan pemberian estrogen sekian lama, setelah itu nanti di stop untuk dilihat lagi. Karena apa harus diobati terus? Dokter mungkin punya pendapat. Jadi kalau juga dari Fer ya, saya minta ini yang punya. Jadi kalau untuk atrofi itu biasa sifat perdarahannya itu kan bahasa Inggrisnya scan bleeding. Jadi perdarahan spotting, bercak, bukan heavy bleeding ya. Bercak itu karena dia hipoestrogen, nekrosis ya, atrofi, nekrosis, akhirnya ada pendarahan. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau dari segi atrofi kita tidak perlu terapi. Jadi mungkin kita harus KIE pasiennya bahwa everything is okay. Jadi cuman karena efek menopause saja gitu. Soalnya kadang-kadang kalau terapi, jadi kita kalau melakukan terapi sulih hormon itu benar memang ada indikasinya bisa dikerjakan, tapi bukan khusus untuk mengobati atrofi. Kalau menurut saya itu. Jadi itu yang saya baca ya. Jadi bukan khusus untuk mengobati atrofi vaginanya. Jadi mungkin kalau memang dari evaluasi kita atau mungkin kita sudah melakukan endometrial sampling ya, hasilnya hanya atrofi saja, ya berarti kita harus meng-KIE pasien bahwa ini bukan kelainan yang serius, masalah terapi sulih hormon itu optional, ya mungkin dijelaskan positif sama negatifnya, tapi secara umum tidak perlu diterapi secara khusus untuk keluhannya, kecuali kalau pendarahannya persisten banyak, jadi harus hati-hati kalau persisten banyak itu, ya kembali lagi, kita mungkin mikir kankernya. Jadi ini kan seringkali kadang-kadang pasien juga tidak dari awal kita melakukan endometrial sampling. Kata kuncinya kapan sih kita harus melakukan endometrial sampling. Jadi kalau misalnya kita tipis, yakin kalau misalnya tipis, endometriumnya tipis, pendarahannya sedikit, kita observasi, kalau misalnya masih keluar terus apalagi banyak, tetap mungkin kita juga harus endometrial sampling, karena kita harus ingat bahwa CA endometrium itu ada dua tipe, jadi tipe 1 sama tipe 2. Pada yang tipe 1 itu didapatkan hyperplasia endometrium dulu, jadi ada penebalan endometrium baru jadi kanker. Jadi feature-nya lebih dari 5 mm. Tapi ada juga endometrium cancer yang tipe 2. Tipe 2 itu yang istilahnya prognosnya lebih jelek dan itu tidak selalu disertai dengan penebalan endometrium.
Jadi kadang-kadang kalau misalnya perdarahannya persisten, apalagi sampai orangnya anemi, sampai orangnya pucat dan mengganggu aktivitas sekali, mungkin sarannya tetap dilakukan endometrial sampling. Mungkin gitu, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Terus saya tahu bisa nambahin tadi yang kemungkinan ini juga penting ya. Kadang-kadang kita lupa memberitahu, memberikan terapi suliah hormon, masih ada kemungkinan kadang-kadang bisa terjadi perdarahan atau semacam menstruasi. Silakan Dr. Rasato. Ya, makasih Dr. Pujo, menambahi sedikit saja. Jadi ya tentunya kita juga tidak boleh menyingkirkan kondisi atau kemungkinan adanya endometrial atau endometrial atrofi. Jadi ya selain melihat faktor risiko dari usia dan juga biasanya pada penggunaan progesteron yang berkepanjangan. Yang biasanya ini oleh karena awalnya ini sesuai dengan temanya, awalnya AUB kan, jadi perdarahan, sehingga mungkin kita tahu bersama ada salah satu atau dua merek atau senyawa progestin yang sangat populer di kalangan sejawat itu. Nah, penggunaan preparat progestin yang berkepanjangan ini tentunya ya kita tahu pada progesteron dia tidak menumbuhkan endometrium, tapi hanya lining saja, jadi melapisi saja, sehingga akhirnya stromanya tidak terbentuk, tapi hanya melapisi, sehingga endometrium yang terjadi dalam kondisi tipis terus-menerus ini yang akhirnya juga bisa menjadi atrofi atau perlukaan. Khasnya tadi sudah disebutkan tadi Dr. Pungki, jadi ada flag-flag atau erratic bleeding jadi istilahnya. Jadi khasnya saya selalu menanyakan sempat nggak atau pernah nggak perdarahan di luar siklus haid. Jadi dan kalau misalnya diberi pil KB ya harusnya berhenti, tapi juga kadang-kadang juga perdarahan juga. Jadi mungkin itu yang harus diwaspadai. Mengenai terapi suli hormon secara umum memang sampai sekarang juga masih kontroversi, 2 meta analisis besar sampai berapa kali dilakukan. Intinya kardiovaskular risk itu sebetulnya masih bisa diminimalisir. Jadi sebetulnya penggunaannya tidak masalah. Tapi sekali lagi kita mentreat pasien, mentreat keluhan pasien, tidak mentreat artinya temuan-temuan. Jadi bukan yang tipis, tapi kalau pasien tidak ada keluhan ya sebetulnya kita tidak lakukan terapi lebih jauh. Mungkin itu Dr. Bejo, matur nuwun. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Gusti Murah Darmaja tentang premenopause dengan AUB, endometriumnya tebal. Ya. Dikuret atau diobati dulu kira-kira ini? Silakan Dr. Hari mungkin. Baik, Dr. Pujo. Jadi premenopausal ya dok ya, premenopausal. Ya. Oke. Jadi kalau untuk cut off point 4 mm dan lebih dari 5 mm dilakukan sampling itu cut off point pada penelitian pasca menopausal. Kalau premenopausal cut off point-nya berbeda. Beberapa memakai 15 mili, 17 mili, ya in general di atas 15 mili ada sesuatu. Kalau misalnya premenopausal di bawah 15 mili, maka risk untuk dia menjadi endometrial cancer juga kecil. Jadi kalau misalnya premenopausal bagaimana? Cut off point-nya diubah menjadi 15 mili ya, at least. Kemudian Dr. Pujo saya boleh tambahkan, ini saya coba nge-share gambarnya kuret pipel ini dok ya. Saya coba share screen gitu dok. Ini mungkin bisa dilihat ya, ini kuret pipel, ini single use. Sudah mulai ada distributornya, kalau nggak salah per biji ini di bawah 100.000 ya, single use ya. Jadi cara makainya simple, ini pakai kayak kayak syringe gitu ya, kayak suntik gitu. Inserter, kayak IUD inserter gitu ya. Iya dok. Dan ini plastiknya ini apa ya, kayak IUD inserter, betul Dr. Pujo, dia atraumatik ya, jadi aman. Dan dari percobaan saya berulang-ulang itu tidak ada satupun yang merasa kesakitan. Ada satu pernah agak susah karena ada penyempitan gitu di kavum endometriumnya. Saya masukkan coba pakai sonde dulu, bisa agak dirata sedikit gitu. Kemudian dimasukkan ini bisa. Begitu ini sampai mentok, nah, mengikuti arahnya bagaimana? Ini kan lunak. Saya biasanya TVS dulu, apakah ante, apakah retro, miring kiri, kanan, ngikutin itu panjangnya berapa sentimeter sehingga saya ada bayangan sampai berapa senti masukkan. Begitu mentok, kemudian ini inserternya ini ditarik, dia akan bikin tekanan negatif di dalam sini, kemudian ditarik seret. Kemudian kalau sudah penuh, saya biasanya masukkan ke tabung untuk evaluasi spesimen. Kalau belum penuh, masih ada tekanan negatif, saya teruskan. Begitu terus sampai
saya rasa cukup ya. Kemudian ada alternatif. Wah, ini susah nih cari ini. Ada satu nanti beli lagi susah. Saya biasanya pakai ini kalau mikrokuret ini ya. Ini kebetulan dulu sebelum ada People saya selalu pakai ini. Belakangnya ini bisa dipasangi spet ya. Depannya kayak gini. Nah, belakangnya kayak gini bisa dipasang spet. Jadi ini tinggal masukkan spet terus kayak tadi prinsipnya dimasukkan mentok, terus dikasih tekanan negatif, spet 3 cc aja, jangan besar-besar nanti jebol semuanya. 3 cc sambil ditarik, sambil dikasih tekanan negatif, diputar, dimasukkan ke spesimen. Itu bisa dilakukan 100% tidak ada yang berontak kesakitan sampai sekarang, Dr. Pujo. Mungkin begitu, Dok. Ya, ininya cairannya apa, Dr. Ari? Untuk Formalin formalin biasa, Dok. Karena ini ya. spesimennya bukan sitologi, termasuk histologi, jadi rendam formalin, Dr. Pujo. Keputus ya, Dr. Pujo? Iya. Ya. Iya, betul. Iya. Ya. Bisa didengarkan, Dr. Ari? Sudah, Dok. Bisa didengarkan? Masih agak putus-putus mungkin, Dr. Pujo. Mungkin Dr. Pungki ada tambahan dulu, mungkin sambil nunggu Dr. Pujo itu membenahi sinyal. Jadi mungkin untuk kalau kelompok premenopause lebih ya, setuju Dr. Hari ya, cut off-nya berubah ya. Kalau kita harus ingat bahwa kalau kelompok postmenopause ya endometriumnya tipis, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau premenopause, ini mungkin ada pertanyaan juga, kalau misalnya premenopause, mungkin kita sebaiknya evaluasi, kalau memang mau dievaluasi ya ketebalan endometrium saya berapa pada kelompok premenopause ya, paling bagus itu pada saat haid hari ke-4, 5, 6. Jadi itu kondisi di mana endometrium paling tipis. Jadi kalau misalnya dia baru mens hari ke-1, hari ke-2 mungkin masih tebal. Jadi hari ke-4, 5, 6 itu endometriumnya tipis, jadi mungkin harusnya ya sekitar di bawah 4-5 mm. Tapi kalau misalnya pada fase proliferasi ya harusnya sekitar 4-8 mm. Pada saat fase sekresi ya sekitar 8-14 mm. Jadi kalau kita mau pakai cut off 15 mm, ada penebalan lebih 15 mm, baru kita curiga bahwa itu ada hiperplasi, mungkin seperti itu. Jadi saya setuju, cut off-nya harus diganti. Tapi kalau untuk postmenopause harusnya lebih mudah karena memang harusnya kan tipis ya. Jadi ada penebalan sedikit aja, itu kita harus curiga ada faktor yang lain. Dan jangan lupa kita juga harus melihat faktor resiko ya. Kapan kita harus agresif sampling, kapan kita bisa konservatif. Itu faktor resiko salah satu yang penting itu obesitas ya. Obesitas itu kan sindroma metabolik itu sangat berhubungan dengan endometrial cancer juga nomor 1. Nomor 2, riwayat kanker keluarga. Ada beberapa yang menurun walaupun tidak semuanya, tapi itu kan bermakna juga untuk apalagi kalau dia sampai anemi dan segala macam. Tapi kalau misalnya polip sama atrofi itu harusnya perdarahannya bercak ya, jadi tidak perdarahan serius. Polip pun juga saya rasa jarang mendapatkan yang sampai heavy bleeding. Mungkin intermenstrual bleeding istilahnya. Jadi mungkin itu tadi. Ya, terima kasih Dr. Pungki. Sambil menunggu Dr. Pujo nanti bergabung kembali, mungkin ada ini pertanyaan mungkin yang umum di awal pertama ini oleh Dr. Haria ini. Jadi dari sekian tadi kira-kira poin-poin apa yang mungkin zaman sekarang kan sedang banyak telemedicine ya. Jadi artinya biasanya pasien lebih dulu menghubungi dokternya dulu melalui WA atau mungkin melalui telemedicine. Dok, kalau sekarang saya perdarahan ini kira-kira kapan saya harus, kalau cuma flek-flek aja nggak apa ya dok, tapi kalau kapan kita harus mulai khawatir dan harus mungkin memeriksakan diri sehingga kita harus konsultasi tatap muka. Mungkin pesan-pesannya apa saja mungkin, silakan Dr. Hari mungkin bisa mulai dulu. Ya, ini di era pandemi ini telemedicine ini membawa tantangan tersendiri ya, karena kita nggak bisa melakukan evaluasi ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah karena dihilangkannya faktor evaluasi dari kita, maka pasien harus paham bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi seringkali biasanya saya minta pasien untuk melakukan obat-obatan dulu untuk simptomatis sampai nanti kemudian baru bisa dilakukan evaluasi. Dan kalau bisa kita ngomong sama pasien sekian persen ini terjadi seperti ini dan sekian persen terjadi ini, untuk menyingkirkan persentase tadi ya harus dengan pemeriksaan
fisik. Nanti kalau sudah lebih kondusif disarankan untuk datang. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan tanpa pemeriksaan. Mungkin gitu Dr. Seto ya. Dr. Pujo sudah kembali nih kayaknya. Iya, ya. Maaf, sorry ini. Iya, Dok. Pakaian sing gawe di rumah cukup banyak anak-anak kecil-kecil pakai semuanya. Baik, ada pertanyaan lagi Dr. Seto? Monggo silakan. Oke, izin saya bantu membacakan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Dr. Muhani ini. Jadi bagaimana tata laksana pasien dengan simptom postmenopausal berupa nyeri di sendi yang cukup dominan. Jadi beliau punya pasien dengan riwayat postmenopausal bleeding, sudah pernah dilakukan kuret bahkan dengan histeroskopi. Kuretnya hasilnya memang atrofi endometrium, dikasih terapi suli hormon tadi, kemudian semuanya selesai dalam waktu 6 bulan. Kemudian sempat juga periksa ke dokter penyakit dalam, bahkan diberi terapi metotrexat periodik setiap 2 kali seminggu. Nyerinya membaik. Jadi kalau hubungannya terapi AOP dengan metotrexat ini pada kasus-kasus seperti apa? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Monggo. Silakan Dr. Hari atau Dr. Punggi, monggo. Oh, Dr. Punggi. Ya, kalau saya terima kasih pertanyaannya. Ini kalau lihat ceritanya atrofi ya, atrofi diberikan terapi hormon berhenti, jadi sudah membaik ya, berarti memang sudah sesuai tata laksananya. Tapi kalau ada nyeri sendi ini kok saya terus terang tidak pernah membaca peran MTX untuk menghentikan pendarahan ya. Apa mungkin ini asumsi saya? Mungkin ini MTX-nya mungkin untuk kelainan autoimun mungkin. Autoimun sepertinya. Jadi kalau ada autoimun, setahu saya ada yang diberikan MTX ya untuk sendinya. Jadi apalagi dia yang diberikan untuk penyakit dalam. Jadi mungkin ini nyeri sendinya tidak ada, mungkin ada hubungan sama menopause atau mungkin memang autoimun, tapi tidak ada hubungan sama postmenopause bleeding. Ini menurut saya. Mungkin Dr. Hari mungkin punya pengalaman saya. Menurut saya seperti itu. Silakan Dr. Hari. Iya, setuju. Kayaknya ini double primer ya. Dia juga postmenopausal bleeding. Dan ada nyeri sendi karena mungkin autoimun, rheumatoid arthritis atau bagaimana yang perlu MTX. Pertanyaannya mungkin MTX yang diberikan itu apakah bisa menyebabkan postmenopausal bleeding? Bisa sekali. Jadi MTX-nya itu bisa menstimulasi endometrium, kerusakan endometrium yang mestinya tumbuh terus dengan lebih parah sehingga dia terjadi abnormal uterine bleeding. Bagaimana menyingkirkannya? Ya dengan cara algoritma sama yang tadi ya, selama itu bukan ketebalannya 4 mili dan sebagainya, itu bisa kita singkirkan. Mungkin begitu ya. Mungkin Dr. Pujo ada pengalaman dok mengenai lagi Dr. yang saya kira kalau itu arahnya sudah ke autoimun ya. Mungkin salah satu bisa dimatikan dok, biar nggak feedback. Handphonenya mungkin. Nah, gitu. Di unmute. Autoimun saya kira biasanya memang berikan MTX ya. Jadi kalau ada pasien seperti itu, selama tidak ada keluhan apa-apa dari perdarahan, keluar yang kita bicarakan kan perdarahannya. Kalau tidak ada perdarahan, ya saya kira ya mungkin disuruh melanjutkan aja untuk pengobatan autoimunnya. Kalau untuk selama nggak ada perdarahan, saya kira kok tidak ada masalah. Dan hati-hati juga kalau kita memberikan hormonal pada autoimun, kadang-kadang juga bisa memicu. Jadi mungkin kita harus hati-hati betul, apakah betul karena masalah hormonal, dan kalau iya, yang prioritas yang mana sebetulnya? Yang prioritas yang kita pilih tentunya. Kita akan sejauh tidak terlalu berisiko untuk keganasan dan sebagainya, ya nggak ada masalah kalau berdarahnya sedikit-sedikit. Dokter Hari, kita kalau tadi bicara kanker ya, apalagi kanker endometrium, postmenopausal bleeding, meskipun hanya 9%, kanker endometrium, kemudian kanker endometriumnya ini kan
operasinya kan mestinya simpel saja. Kira-kira bagaimana peran dari teman-teman di daerah untuk menghadapi CA endometrium ini? Apakah dari hasil kuret, dari hasil pemeriksaan pipel dan sebagainya itu bisa menentukan, oh ini bisa saya kerjakan di tempat saya, oh ini sebaiknya kita rujuk. Bagaimana kira-kira Dokter Ari? Baik, Dokter Pujo. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi porsi SPOG umum pada endometrial cancer, nah, di mana porsinya satu, porsi terbesar itu terus terang di abnormal uterine bleeding dan harus do something untuk membedakan 9% atau 90% tadi. Kalau ternyata yang 9% endometrial cancer, nah betul tadi Dokter Pujo, apakah harus ke gynecologist? Enggak. Kalau misalnya ternyata hasil kuretnya dia grade 1 dan kemudian dari evaluasinya localized, masih mobile, bisa dikerjakan oleh SPOG umum dengan melakukan simple hysterectomy. Mungkin gitu ya, Dokter Pujo ya. Dokter Pungki, putus lagi. Oh ya. Hasil ininya, hasil kan ada hasil PA-nya ya, Dokter hasil Pujo, kuretnya ya. pun kan ada semacam gradasi ya. Ya, grade dari endometrium. Dokter Pungki gimana? Grade dari hasil histopatologi atau sitologi dari endometrium ini terkait dengan wah kalau seperti ini mending kita rujuk saja, ini sepertinya kok high risk ya. Yeah. Apakah ada yang seperti itu? Silakan Dokter Pungki. Ya, mungkin kalau tadi ya sebenarnya setuju dengan Dokter Hari ya bahwa endometrium ada yang istilahnya low risk sama high risk ya. Yang low risk itu mungkin yang bisa dikerjakan oleh SPOG umum itu yang endometrioid tipe 1. Kalau misalnya selebihnya yang lain ya, tipe 2, tipe 3 apalagi, dan yang non endometrioid, yang clear cell, high grade serous, itu adalah suatu kondisi di mana kita nomor 1 mungkin ada penyebaran organ ekstrauterine besar, nomor 2 tingkat kesulitannya juga lebih besar gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu kita juga harus full surgical staging, ambil kelenjar getah bening, mungkin memang harus dirujuk ke di pusat center yang ada onkologisnya, idealnya seperti itu. Dan tapi juga jangan lupa bahwa ada satu kesulitan besar operasi endometrium itu seringkali pasiennya obesitas ya. Jadi obesitas ini kan juga kita juga dalam kondisi obesitas juga harus dipertimbangkan antara istilahnya kemampuan dan dan evaluasi pre-op itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Jadi sebenarnya kalau orangnya dalam kondisi di mana mungkin dia high resource ya, high educated dan high resource gitu, mungkin bisa juga dilakukan MRI dan segala macam. Jadi untuk memastikan bahwa penyakitnya localized ya, stadium 1, 1A ya, dan dan tidak ada penyebaran kelenjar getah bening dan istilahnya mobilitasnya bagus. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan. Tapi berita bagusnya, CA endometrium itu seringkali pada stadium awal sudah menimbulkan simptom. Jadi biasanya kalau pasien ada endometrium pendarahan, terus kemudian dia langsung ke dokter seminggu, 2 minggu kemudian, dan terdiagnosa endometrium, maka seringkali dia masih early stage. Beda dengan CA cervix, kalau sudah ada simptom berarti dia late stage. Jadi sebenarnya kalau dia selama dia masih awal, kecuali kalau dia mendelay 6 bulan, 1 tahun itu hati-hati. Hati-hati bahwa mungkin stage-nya juga meningkat. Tapi kalau masih awal, stage-nya masih awal, dengan imaging yang bagus, dengan pengalaman yang bagus, grade 1, endometrioid, silahkan bisa dikerjakan gitu, dengan gaya gitu ya. Mungkin gitu, Dr. Pujo. Mungkin ini ada yang raise hand ini Dokter Pujo, kalau diperkenankan. Iya. Ada Dokter Wijaya Indrajan, monggo Dok, bila berkenan bisa bertanya secara live. Silakan Dokter Wijaya. Maaf saya nggak tanya. Maaf. Belum. Oh, nggih, terima kasih. Atau mungkin ada Dokter Suryati atau Dokter Fuad Hamdun, monggo, bila ingin bertanya secara live. Kepada para peserta bila ingin menanyakan bisa langsung menulis di kolom chat, atau bila mana ingin bertanya secara live bisa dipersilakan. Ini ada pertanyaan lagi di kolom Q&A ini, Dokter Pujo. Monggo. Ada pertanyaan dari Dokter Ahmadi ini.
apakah pemakaian injeksi DMPA masih dapat dilakukan pada kasus hasil PA hiperplasia? Ya, silakan. Ini mestinya Dr. Arif yang jawab ini. Ya, DMPA ini depometroxyprogesteron ya. Depo-provera, kira-kira seperti itu ya, Dokter Arif. Betul, Dok. Betul, Dok. Halo, Dokter Arif. Iya, Dokter Pujo. Iya, jadi memang ini modalitas yang mungkin masih ada mungkin kalau di kota besar mungkin sudah jarang ya, tapi mungkin kalau di daerah masih banyak sejawat-sejawat yang memakai. Sebenarnya tergantung dari, sekali lagi ya, kita harus mengevaluasi kira-kira penyebabnya apa dan hiperplasianya tipe apa. Ya, sebenarnya kalau sudah kondisi atipik bisa disingkirkan. Pada beberapa kasus kalau pasiennya berkenan atau nyaman dengan injeksi ya, atau memang modalitasnya masih ada dengan injeksi DMPA ya sebenarnya bisa diberikan. Tapi sekali lagi sebetulnya kalau pada pemakaian yang lebih nyaman masih ada beberapa alternatif lain, bisa dengan obat oral kontrasepsi bila mana ingin mengatur siklus haidnya, itu yang paling mudah, murah, sederhana. Kalau saya pinjam istilah Prof. Samsul itu juga bisa diberikan. Tapi kalau ada modalitasnya memang dengan injeksi DMPA ini juga bisa. Tapi sekali lagi ini juga harus digali lebih dalam dulu. Sebetulnya penyebabnya apa ini hiperplasianya? Bisa dari tadi sudah disebutkan Dokter Pungki, tadi ada kondisi orangnya gemuk, jadi paparan estrogennya tinggi, atau ada pemakaian obat yang lain. Mungkin itu, Dok. Ya memang kalau itu saya kira pada premenopause. Kalau premenopause ini memang juga harus hati-hati. Kemungkinan endometriosis, internal endometriosis, adenomiosis, bisa juga dengan miom. Ya kalau itu saya kira pengobatan hormonal mulai yang paling sederhana, pil, suntik, IUD yang medicated, kemudian generis agonis, saya kira bisa dipakai semuanya. Saya kadang-kadang malah memakai generis agonis yang biasanya dipakai oleh sampai 1 tahun, jadi cukup kuat itu. Sekali suntik saja cukup kuat sampai 1 tahun. Biasanya nanti begitu mulai perdarahan lagi, dia langsung minta suntik lagi. Tapi itu saya kira pengalaman pribadi saja. Baik, tadi operasi ya, jadi teman-teman saya kira masih bisa melakukan operasi kalau itu suatu CA endometrium. Dan saya kira semua teman-teman PA itu sudah mempunyai kesepakatan yang sama selalu mencantumkan gradasi atau grade dari hasil pemeriksaan kuret dan sebagainya. Kemudian simpel saja ya, saya kira operasinya cukup TAH BSO ya, kira-kira Dr. Hari Nugroho. Ya, jadi tidak usah operasi yang aneh, cukup. Dan bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman bisa mempunyai fasilitas atau sering melakukan operasi laparoskopi operasi, mungkin bisa dikerjakan juga, Dr. Hari. Silakan, Dr. Hari. Ya, Dok, bisa, Dok. Selama dia grade 1, kemudian tidak ada involvement ke bagian lain. Cuman perlu special note pada operasi laparoskopi pada endometrial cancer, pemasangan manipulator harap hati-hati, karena apalagi yang endometriumnya sudah cukup luas ya, endometrial cancer-nya bisa dilihat dari transvaginal ultrasound-nya. Kalau cukup luas, kemudian serosalnya tipis, mohon hati-hati memasang tip untuk manipulatornya. Dan kalau bisa pakai manipulator tip yang ukuran paling besar dan paling pendek. Kalau yang kasus non-cancer, kita bisa pakai agak mepet sama fundusnya biar mobilisasinya enak. Cuman kalau yang cancer sebaiknya yang lebih pendek daripada panjang fundalnya supaya dia tidak jebol, karena kalau jebol kita malah nge-spread endometrial cancer yang intrauterine ke peritoneal di dalam itu, Dok. Mungkin begitu, Dok. Oke, terima kasih. Ini menarik. Saya kira tadi juga salah satu modalitas diagnostik itu adalah
pemeriksaan yang dari vagina, histeroskopi. Nah, histeroskopi ini kan potensial juga ada split keluar. Kalau misalnya kasusnya itu kasus endometrium, kemudian kita histeroskopi, kira-kira bagaimana? Baik, Dok. Apakah nggak Dari pengalaman pribadi dan dari prospektif analisis trial itu, pada pasien dengan endometrial cancer yang dilakukan histeroskopi, tidak ada satupun yang ditemukan upstage karena histeroskopinya, Dok. Jadi sementara sih aman, tetapi pada kasus-kasus tersebut perlu dilakukan kritisi juga jurnalnya bahwa kasus-kasus yang dilakukan histeroskopi sampling pada penelitian tersebut dilihat yang dilakukan seperti itu karena tidak obvious, Dok. Kalau sudah obvious misalnya endometrial spread-nya lebih dari setengah kayak gitu, mereka rata-rata nggak melakukan histeroskopi, mereka langsung melakukan PIPAL. Tapi kalau yang meragukan, kemudian ini apakah polip ataukah vokal endometrial cancer di area tertentu yang seperti katakan Dr. Pungki, itu biasanya dilakukan histeroskopi. Jadi pada kasus-kasus yang seperti itu bisa dilakukan histeroskopi dan tidak ada satupun insiden terjadinya spillage. Jadi kalau ragu dilakukan businasi, jangan sampai ke fundus, jadi di OI-nya saja, kemudian tekanan yang dipakai, saya biasanya pakai tekanan yang lebih rendah daripada tekanan yang saya biasa pakai untuk orang normal. Udah kelihatan kalau benar saya endometrium sudah menggembungnya sudah cukup kita untuk sampling. Mungkin begitu, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Dr. Pungki ada pendapat mungkin, Dr. Pungki? Iya, mungkin saya tambahkan lagi. Jadi selain histeroskopi ada satu modalitas lagi untuk melihat, terutama tadi dikatakan berhari kondisi di mana tidak obvious cancer ya, risiko kanker rendah, tapi kita ingin mengetahui kavum endometrium, terutama kalau curiga polip itu SIS ya. SIS itu bisa dikerjakan juga untuk itu juga bisa mendapatkan gambaran imaging kavum endometrium yang baik selain histeroskopi, jadi sebagai alternatif itu. Dan di dua metode itu memang ada memang ada potensial spread kalau dia cancer ya, tapi seperti kata Dr. Hari tadi memang ada beberapa penelitian yang dilakukan SIS dan histeroskopi dan ternyata itu kanker, selama operasi dilihat washing peritoneumnya negatif. Ya, jadi atas dasar itu dianggap walaupun ada potensial spread tapi tidak bermakna untuk staging, jadi tidak menyebabkan upstage. Jadi secara umum dua metode itu bisa dikerjakan kalau kita ingin mengetahui kavum endometriumnya dan dengan asumsi hari tadi dengan asumsi di mana risiko kankernya rendah. Jadi kita ingin nyari polip dan segala macam. Tapi kalau risiko kankernya tinggi ya sebenarnya simple endometrial biopsi lebih bagus untuk diagnostik. Ya, terima kasih. Yes. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan menarik ini. Ya, mestinya Dr. Manggala ini yang CA endometrium dioperasi BPJS, ini nggak urusan sama BPJS ini Sauron. Nggak diganti karena bukan ini dianggap porsinya onkologi. Ini masukan saya kira. Nanti mungkin kita itu niatnya mempermudah pasien, tetapi karena urusan birokrasi, urusan ini malah jadi teman-teman nggak diganti. Kira-kira ada solusi kira. Dokter Arya, dokter. Berarti saya harus konsul Dokter Manggala aja ya. Saya nggak tahu. Memang betul ya, mungkin ini kan ya. Dokter Brahmana masih ada, mungkin Dokter Brahmana ini masukan juga, tapi nanti mungkin saya sampaikan ya. Saya kebetulan. Mungkin kalau Dokter Brahmana masih monitor, Dok. Oke. Dokter Brahmana ada tanggapan mungkin. Ini menarik, saya kira teman-teman sudah ingin membantu, ingin menolong endometrium stadium awal bisa dikerjakan di daerah BPJS tapi nggak diganti. Kira-kira gimana, Dokter Brahmana? Masih monitor, Dokter Brahmana? Ada Dokter Brahmana atau mungkin Dokter Manggala kalau kebetulan masih monitor bisa menjawab. Ada Dokter Manggala? Tidak ada sepertinya, Dok. Mungkin sedang rapat BPJS ini. Nggak apa-apa. Paling tidak ini PR untuk saya, untuk Pogi dan untuk ID ya. Jadi nanti kita upayakan
Nah, ada pertanyaan yang lain. Ini ada perdarahan. Pasiennya, udah dok, saya daripada dikuret, daripada bingung, saya minta langsung dioperasi saja. Kira-kira bagaimana, Dokter Ari? Sering pasien juga seperti itu. Bukan BPJS loh. Kami sama-sama menjalani tes BPJS. Baik, jadi pasien AUB datang ini mulai banyak ya, apalagi dengan liberasi sosial media itu mulai banyak ya. Pasien datang, nggak babi bu datang, dok saya minta dioperasi gitu. Loh, ini sakit apa kok minta dioperasi gitu kan? Nggak cuman minta datang langsung minta saya minta seksio tanggal segini, sekarang mulai saya minta histerektomi tanggal segini. Loh ibu ini sakit apa kok tiba-tiba datang minta histerektomi? Mulai banyak ya. Pertanyaannya bagus. Jadi apakah boleh pasien AUB udah dok saya nggak mau ribet langsung histerektomi aja? Saran saya sih jangan, karena belum tentu histerektomi adalah tindakan yang tepat. Bisa overdiagnose, bisa overtreatment, bisa under treatment. Kalau ternyata cuman endometrial atrofi aja, maka kita dengan melakukan histerektomi, maka kita memaparkan pasien tersebut dengan tindakan yang tidak perlu, unnecessary treatment. Unnecessary treatment akan ada unnecessary complication. Ureter damage 2%, bowel damage 2%, terus vaginal bleeding 1-2%, itu kan unnecessary. Yang sebetulnya dikasih, yang dibilang dokter Seta tadi, kasih OSI aja 3 bulan selesai masalahnya. Di satu sisi, spektrum yang lain, yang ekstrim kanan, pasien tersebut jangan-jangan CA endometrium grade 3, di mana TAHBSO saja tidak cukup, harus dilakukan sampling limfadenektomi sampai dengan para aortic space. Nah, berarti kita bisa miss itu. Nah, jadi saran saya didiagnosa seperti tadi, ya kan cuma simple step ya. TVS, kalau lebih dari 4, dikuret, kalau kurang dari 4, tapi ada bleeding terus boleh dikuret, kalau nggak ada dicoba treat sebagai endometrial atrofi. Mungkin begitu Dokter Pujo. Iya. Dokter Pungki mungkin ada tanggapan. Atau disuruh masuk aja pasien, ya masuk ke rumah sakit Bu ya, saya siapkan operasi, terus di situ dilakukan prosedur-prosedur diagnostik tadi ya. Iya, iya. Jadi kalaupun kita melakukan MRI, kita dapatkan massa di endometrium itu juga tidak bisa dengan tegas menyatakan bahwa ada endometrial cancer ya. Jadi tetap kalau idealnya itu endometrial cancer itu kan surgical staging. Jadi diagnosanya dibikin pre-op dengan ya sampling, terus kemudian setelah itu setelah ada hasilnya baru kita kalau diperlukan MRI dan segala macam baru kita operasi. Jadi tidak boleh melakukan terapi sebelum ada hasil PA. Tadi saya setuju dengan Berhari, jadi itu pitfalls-nya kalau kita tidak melakukan. Dan jangan lupa bahwa ini kalau pada kelompok postmenopause nggak ada masalah ya, karena kita pasti TAHBSO, pasti. Tapi kalau yang premenopause itu yang harus hati-hati. Pada premenopause ada AUB, mungkin ada miomnya. Jangan lupa miom itu bisa superimpose dengan CA endometrium. Jadi itu sering terjadi juga. Jadi dia ada miomnya, dok saya perutnya sudah besar, ini miom, sudah ke banyak dokter dikatakan miom, saya mau operasi. Tapi dia enggak, dia endometriumnya tebal, dia enggak dilakukan endometrial sampling. Akhirnya karena dia umurnya 45, TAH saja, atau SVH saja. Nah, ovariumnya masih ada. Nah, akhirnya hasil PA dapat endometrial cancer ya, kita bingung ovariumnya belum diambil. Karena pada sistem staging kan kita harus melakukan BSO juga. Itu juga sering terjadi pitfall. Jadi harus hati-hati pada yang mungkin sudah jelas ada miomnya, cukup besar kadang-kadang, sudah mau dioperasi. Jangan lupa kita harus tetap mengevaluasi endometrial cavity-nya untuk melihat ada kemungkinan endometrial cancer juga. Jadi ya apapun harus diagnosa pre-op itu harus cukup bagus. Ya. Baik. Terima kasih. Sebelum ditutup, satu pertanyaan untuk Dr. Seto. Usia sebenarnya definisi menopause itu bagaimana, Dr. Seto? Masih tetap 1 tahun berturut-turut tidak menopause, tidak mens. Kadang-kadang kan 6 bulan nggak men, orang merasa itu menopause. Definisinya masih tetap seperti itu. Kemudian rata-rata di Indonesia berapa sih sebenarnya? Saya kok mendapatkan pada kasus-kasus yang miom, adenomiosis, ini justru menopausenya mundur. Jadi menopausenya itu justru mundur, bahkan ada yang 55 tahun. Jadi ya ini yang mungkin perlu perhatian juga ya untuk treatment adenomiosis dan sebagainya, terutama adenomiosis, endometriosis, miom dan sebagainya. Silakan Dr. Seto. Terima kasih Dr. Pujo. Jadi ini menarik memang angka menopause ini. Jadi angka menopause ini
kami kebetulan di PERMI, jadi Persatuan Menopause Indonesia ini memang sebenarnya ada angka yang secara nasional kurang lebih sekitar, kalau nggak salah saya ingat sekitar 55 sampai 60 tahun. Mungkin andai kata ada Prof. Hendy di sini bisa menambahkan. Jadi angka demikian itu yang biasanya kita sudah mulai khawatir atau mulai intens untuk kita berpikir ini ke arah menopause. Jadi apalagi ya itu keluhannya sama AUB, tapi juga kok gambaran TVS-nya mungkin lebih ke arah endometrial atrofi, jadi dinding rahimnya tipis atau apa. Jadi artinya kita sudah harus berpikir ke sana. Jadi batasannya kurang lebih sekitar 5 dan betul pada kondisi kasus-kasus tertentu paling gampang contohnya ya PCOS. PCOS karena apa sel telurnya ini juga istilahnya pelit dikeluarkan, maka modalitas atau angka menopasnya juga rata-rata juga akhirnya lebih mundur. Mungkin itu, Dok. Mungkin ini sekaligus karena sudah di akhir acara, kami persilakan pada Dokter Pujo untuk bisa meresume kira-kira topik atau diskusi kita hari ini, Dok. Kami persilakan, saya lempar lagi ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Ari Nugroho, Dr. Pungki, dan semua yang mengikuti acara ini, termasuk yang bertanya tadi. Memang waktunya sudah jam 10 ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, sekali lagi bahwa menopause kita harus tahu definisinya, ya paling enggak setahun berturut-turut tidak haid, rata-rata yang 52 lah kira-kira orang Indonesia. Kemudian jangan dianggap sesuatu yang biasa saja, tetap harus kita perhatikan, meskipun mayoritas adalah benign, jadi bukan kelainan yang mengarah ke ganas, yang ganas tadi hanya 9%. Kalau itu bukan ganas, saya kira terapinya simptomatis, paling tidak memang bisa hiperplasi, bisa justru atrofi. Dan itu harus mulai dari luar sampai ke dalam. Jadi jangan hanya, oh ini urusannya rahim saja, belum tentu. Jadi mulai dari vulva, vagina, serviks, sampai rahim. Jadi ini yang harus kita perhatikan, termasuk anamnesis riwayat ya. Kadang-kadang pada orang-orang yang nggak menikah atau menikah nggak punya anak, infertil, ini juga sering timbul masalah-masalah perdarahan seperti ini yang perlu diperhatikan, termasuk juga risiko-risiko untuk CA endometrium seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya. Jadi kalau bisa lengkap. Kemudian diagnostik saya kira bisa yang sederhana, untuk diagnostik yang khusus bisa memakai PIPEL, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hari, bisa juga dengan kuret, TVG dan atau histeroskopi dan sebagainya. Dan ada peluang untuk teman-teman melakukan operasi, even itu sebuah CA endometrium dengan catatan bahwa grade 1 mungkin hasil kuretnya grade 1, endometrioid type ya, silahkan saja monggo dilakukan histerektomi, simple histerektomi, TAH BSO. Saya kira itu ya mungkin Dr. Seto. Jadi mudah-mudahan tanya apa saja pagi ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terus berhati-hati, tetap sehat, dan mudah-mudahan kita semuanya masih bisa bermanfaat untuk ilmu dan untuk masyarakat, serta untuk anggota kita semuanya. Terima kasih Dr. Seto, terima kasih Dr. Hari, Dr. Pungki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Pujo dan juga kepada seluruh narasumber mengenai diskusi kita hari ini. Satu yang selalu saya ingat dari guru saya ini, Dr. Pujo ini, salah satunya itu pemeriksaan ginekologi dasar. Pemeriksaan ginekologi dasar itu selalu diingatkan oleh guru saya, Dr. Pujo ini. Jadi itu yang mungkin juga tidak boleh kita lewatkan. Matur nuwun, kita ketemu lagi tas acara minggu depan. Ini sudah mulai ada die hard fans-nya Tanya Apa Saja ini di
chat ada pertanyaan, linknya nanti udah ada di share file yang kita bagi, file PDF, nanti ada link di sana, nanti kita bagi lagi. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Dr. Pujo, Dr. Pungki, dan Dr. Hari. Kita ketemu lagi bulan atau minggu depan atau 1 bulan lagi kalau untuk tema onkologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.